Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai NFS server. Nah, akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pengenalan NFS dan install NFS. Yang kedua ada konfigurasi NFS read only. Yang ketiga ada mengakses NFS dari Ubuntu client. Yang keempat ada konfigurasi NFS read write. Dan yang terakhir ada mount NFS permanen. Oke, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu pengenalan NFS dan install NFS. Nah, jadi NFS itu merupakan protokol atau software yang digunakan file sharing antar Linux atau Linux dan Linux. Sedangkan jika terdapat data dari Linux yang ingin dikirimkan ke Windows, itu kita bisa menggunakan yang namanya Samba. Jadi, jika terdapat file server Linux dan terdapat klien Windows, maka kita bisa menggunakan protokol Samba. Nah, pada topologi kali ini, kita akan membuat Debian server memiliki beberapa data dengan direktori, yang mana nantinya data pada direktori tersebut akan diakses melalui Ubuntu desktop. Karena keduanya adalah Linux, maka kita akan menggunakan NFS. Nah, kita akan menginstal NFS server sebagai software untuk file sharing. Sebelum itu, kita harus mengatur repositori kita terlebih dahulu sehingga kita bisa update tentang Debian server kita secara online. Oke, di sini kita sudah bisa mengakses internet pada Debian server kita. Jadi kita bisa melakukan update tentang software Debian server ini untuk Debian kita melalui internet, yaitu dengan nano/etc/apt/source list. Pastikan yang paling atas ini ada di komentar dan kalian harus memasukkan repositori ini. http kartolo sby data utama.net.id debian buster main contrib non free. Begitu juga yang bawah ya teman-teman, kalian bisa input keduanya di dalamnya. Lalu jika sudah, kita bisa Ctrl X, Y, lalu kita enter. Oke, setelah itu kita apt update terlebih dahulu. Oke, bisa. Setelah itu kita bisa konfigurasi atau install NFS kernel servernya dengan apt install NFS strip kernel strip server. Kita enter, lalu kita yes. Oke, ini kita sudah berhasil menginstal NFS servernya. Oke, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu konfigurasi NFS read only. Kita akan membuat sebuah direktori pada Debian server, yang mana nantinya direktori ini bisa diakses melalui Ubuntu client. Jadi, pertama-tama kita harus membuat terlebih dahulu direktorinya. Di sini saya sedang berada di root. Saya akan membuat direktori pada direktori slash. Ini saya lihat terlebih dahulu ls slash. Saya akan membuat di situ mkdir nfs1. Kita enter, lalu kita masuk ke dalam etc/export untuk mengkonfigurasi direktori NFS1 agar bisa diakses oleh IP siapa saja dengan hak akses read only. Ketikkan nano/etc/exports. Seperti ini, kita enter, lalu konfigurasikan di bawah ini ya teman-teman, yaitu /nfs1, lalu tab lagi, lalu bintang. Maksud simbol bintang ini adalah kita mendefinisikan seluruh IP address. Jadi siapa saja itu bisa mendapatkan hak akses read only atau RO ini. Jadi siapa saja bisa mengakses NFS1 ini. Ctrl X, Y, enter. Lalu kita restart systemctl restart NFS kernel web server. Kita enter. Oke, berhasil. Oke, langsung saja kita menuju materi yang ketiga, yaitu mengakses NFS dari Ubuntu client. Sekarang kita akan membuat Ubuntu client ini bisa mendapatkan akses atau menggunakan file yang sudah dikonfigurasi sebagai NFS atau sharing file pada Debian server ini. Jadi di sini kita lihat terlebih dahulu ls/
Oke, ini kita telah mengkonfigurasi NFS 1 ini sebagai directory yang bisa di-sharing ke IP mana saja. Sebelum kita ingin menerima file yang ada pada Debian server, maka kita harus menginstal juga software sebagai penerima, yaitu NFS Common. Nah, kalau ingin mengirim sebuah file atau sharing file itu NFS kernel server, untuk menerimanya maka kita harus memiliki software yang namanya NFS Common. Langsung saja sudo apt install nfs strip common. Kita enter, kita yes, enter, kita tunggu. Lalu kita harus mengsummon atau melihat direktori apa yang sudah di-share oleh Debian server. Sebelumnya, kita pastikan terlebih dahulu bahwa Ubuntu desktop ini bisa berkomunikasi dengan Debian server dengan ping IP dari Debian server, yaitu ping 10.10.10.2. Kita ping 10.10.10.2. Kita enter. Oke, berhasil. Jadi kita akan memastikan apakah direktori NFS 1 ini hasil di-share oleh Debian server dengan konfigurasi summon min e dan IP dari Debian servernya yaitu 10.10.10.2. Kita enter. Oke, berhasil bahwasanya direktori NFS 1 ini berhasil di-share oleh Debian server. Sekarang kita akan coba untuk menerima file yang ada pada NFS 1 ini, yaitu dengan membuat direktori terlebih dahulu pada posisi sekarang. Nah, sekarang saya berada pada /home/Nadia. Sekarang kita akan coba membuat direktori dengan nama mkdir terima strip nfs. Kita enter. Jadi fungsi dari direktori ini adalah untuk menerima seluruh file yang kita terima melalui NFS 1, yang mana nantinya direktori terima NFS ini akan digunakan untuk menyimpan seluruh file dari NFS 1 ini. Jadi sekarang kita membuat direktori terima NFS ini sebagai direktori untuk menerima seluruh file yang diberikan oleh Debian server melalui NFS 1 dengan perintah sudo mount lalu IP dari Debian servernya yaitu 10.10.10.2 lalu .2 lalu direktori apa yang ingin kita terima atau kita ambil filenya dari Debian server. Di sini kita ambil NFS 1, lalu file tersebut diletakkan di mana? Kita letakkan di /home/Nadia/terima NFS seperti ini, lalu kita enter. Berhasil, dan di sini kita bisa lihat apa isi dari direktori terima NFS ini. Kita lihat dengan ls terima NFS, lalu kita enter. Oke, di sini masih tidak ada apa-apa ya teman-teman, karena kita belum membuat file apapun pada NFS 1. Pada Debian server ini saya akan membuat sebuah file dengan bentuk txt pada NFS 1, yaitu dengan touch /nfs1/ab.txt seperti ini, lalu enter. Maka sekarang pada NFS 1 ini terdapat satu file yaitu ab.txt yang pastinya sudah diterima oleh Ubuntu dan dimasukkan ke dalam direktori terima NFS ini. Sekarang kita lihat, kita enter. Oke, sekarang sudah diterima oleh Ubuntu desktop melalui direktori terima NFS. Karena terima NFS ini telah kita mount sebagai direktori yang menerima seluruh file dengan direktori NFS 1. Kita coba sekali lagi, kita akan buat lagi touch /nfs1/abcd.txt. Kita enter. Kita lihat ls/nfs1, kita enter. Oke, ini terdapat dua file. Lalu coba lihat di Ubuntu client. Oke, terdapat dua file juga ya teman-teman. Berarti sudah terkirimkan. Oke, jadi ini sudah berhasil. Oke, langsung saja kita menuju materi yang keempat, yaitu konfigurasi NFS read write. Di sini kita bisa lihat pada Debian server nano/etc/exports. Kita enter. Yang mana IP siapa saja yang ingin mengakses NFS 1 itu hanya bisa melakukan read saja atau melihat. Jadi dia tidak bisa mengedit, mengubah, menghapus, atau mengeksekusi. Jadi hanya bisa meread. Kita bisa buktikan pada Ubuntu desktop. Saya akan mencoba touch
untuk menambahkan file pada NFS1 yang mana NFS1 ini di-mount di dalam direktori yang namanya terima NFS. Lalu nama filenya saya coba c.txt, lalu kita coba enter, maka ini tidak bisa ya teman-teman, atau read only file system. Jadi kita hanya memiliki hak akses read only. Akan coba nano file yang ada di dalamnya yaitu abcd.txt dan ab.txt. Dan nano terima nfs/ab.txt. Kita enter, maka di sini akan ada tulisan is unreadable atau kita tidak memiliki izin. Nah, sekarang kita akan membuat file, mana file kali ini itu bisa dilakukan read and write. Jadi bisa dibaca dan diedit atau diubah. Dan kita akan membuat direktori baru, yaitu direktori NFS2. Yang mana direktori ini hanya bisa diakses IP dengan network 172.16.1.0/24. Jadi hanya IP itu saja yang bisa mendapatkan akses untuk mengakses NFS2. Di sini di Debian server, lalu kita buat direktori dulu mkdir/nfs2. Kita enter, lalu kita cek ls/ enter. Oke, ini sudah ada ya teman-teman. Lalu masukkan perintah nano/etc/export. Kita enter. Nah, lalu di sini kita tambahkan /nfs2, lalu tab 2 kali. Lalu di sini 172.16.1.0/24 rw sins tutup kurung atau sinkron ya teman-teman. Jadi ditanya juga sinkron walaupun dia memiliki akses write. Ini maksudnya adalah yang bisa mengakses NFS2 ini hanya IP address 172.16.1.0 dan Ubuntu client merupakan salah satunya. Kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita restart systemctl restart NFS kernel server. Kita enter. Oke, berhasil. Sekarang kita akan membuat direktori baru dengan nama mkdir terima nfs2. Kita enter. Oke, sekarang kita sudah membuat direktori dengan nama terima nfs2 ini ya teman-teman. Ini sebagai tempat atau wadah untuk menerima seluruh file yang ada pada nfs2 pada Debian server, yaitu dengan sudo mount 10.10.10.2/. Yang ingin diambil atau diterima itu melalui direktori mana, yaitu melalui nfs2, lalu folder kita atau direktori kita yang ingin digunakan sebagai mount, yaitu /home/nadia/terima nfs2. Oke, bisa ya teman-teman. Sekarang kita bisa cek ls terima nfs2. Kita enter. Nah, dan belum ada file apapun ya teman-teman. Kita akan coba pada Debian server untuk menambahkan file pada nfs2, yaitu dengan touch/nfs2/hello.txt. Kita enter. Lalu kita ls lagi pada Ubuntu desktop. Apakah sudah ada? Oke, sudah ada ya teman-teman. Nah, seharusnya sekarang seluruh file yang ada pada nfs2 yang sudah di-mount ke direktori terima nfs2 ini itu bisa kita edit atau ubah dengan nano terima nfs2/hello.txt seperti ini, atau membuat file baru dengan touch terima nfs2 lalu nama file barunya. Itu kalian bisa coba sendiri. Oke, langsung saja kita menuju materi yang terakhir, yaitu mount nfs permanen. Nah, kita harus melakukan mount NFS secara permanen karena sebelumnya itu kita melakukan mount pada direktori yang kita buat pada Ubuntu desktop client ini, dan kita sesuaikan dengan direktori yang kita buat pada Debian server, yang mana nantinya setiap file yang ada pada Debian server itu akan sinkron dengan direktori pada Ubuntu desktop. Seperti yang kita lakukan sebelumnya, yaitu kita melakukan sudo mount 10.10.10.2 direktori nfs2 dari Debian server, yang mana ini di mount ke terima nfs2.
Nah, konfigurasi mount ini itu tidak akan permanen. Jadi maksudnya adalah ketika Ubuntu desktop saya mati, maka kita harus melakukan sudo mount lagi seperti ini secara manual, dan itu merupakan suatu yang tidak efisien pada konfigurasi file ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat mount secara permanen pada Ubuntu desktop atau client. Jadi konfigurasinya adalah sudo nano /etc/fs-tab seperti ini, lalu kita enter, lalu kita masukkan IP address dari Debian servernya. Nah, di sini kita akan masukkan IP address dari Debian server, lalu kita sesuaikan dengan filenya, lalu sesuaikan juga dengan direktori kita yang ada pada Ubuntu desktop. Lalu terdapat konfigurasi tambahan yang mana ini membuat mount kita permanen atau tidak perlu melakukan konfigurasi mount lagi ketika Ubuntu desktop kita nyala. Di sini kita akan mengkonfigurasi 10.10.10.2/nfs1 dan ingin disesuaikan ke direktori yang mana /home/nadia/terima nfs, lalu tab 2 kali, lalu nfs, lalu tab lagi _net_dev, lalu kita Ctrl X, Y, enter. Nah, sekarang ketika Ubuntu desktop kita mati lalu nyala kembali, maka kita tidak perlu untuk melakukan konfigurasi mount lagi, yang mana nantinya data dari Debian server ini akan tetap sinkron pada direktori yang sudah kita mount pada Ubuntu desktop ini, yaitu pada terima nfs. Oke, video kali ini sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.